menjelaskan materi tentang pecahan biasa, campuran, hingga persen dan desimal. Pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah merupakan suatu bilangan pecahan yang merupakan A per B, yaitu adalah bilangan bulat. A dan per B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Baiklah, kemudian kita masuk dalam bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah suatu bilangan pecahan yang sering kita ketahui, yang mana A dan per B adalah bilangan bulat. A disebut bilangan pembilang dan B disebut dengan bilangan penyebut. Kita lanjut dengan contoh. Ini contohnya ada bilangan pecahan tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama sekali kita masuk dalam penjumlahan pecahan biasa. Ini adalah contoh penjumlahan pecahan biasa. Kita ambil contohnya biar lebih mudah. Per 4 ditambah 7 per 3. Ini adalah pembilangnya dan ini adalah penyebut. Nanti ingat teman-teman, sama dengan sebenarnya banyak cara untuk menyelesaikan pecahan biasa ini, tapi salah satu cara yang saya ambil adalah kita untuk menyederhanakannya. Kita silang aja dari sini. Pembilang dikali dengan penyebut sebelah kanan, yaitu 6 kali 3 18. Ini kita kasih tambah karena tambah. Ini 7 kali 4 28. Per ini kita kali 4 kali 3 penyebut kita kali 12 sama dengan 18 tambah 28 sama dengan 46 per 12. Karena pecahan biasa, jadi penyelesaiannya cuma sampai di sini. Selanjutnya kita masuk dalam pengurangan pecahan biasa. Kita ambil 8 per 2 dikurang 6 per 4. Ini penyelesaiannya sama juga dengan penjumlahan, akan tetapi ini pengurangan. Hasilnya kita seperti tadi, kita kalikan silang. 8 kali 4 32. Ini kita kasih kurang 2 kali 6 12 per 2 kali 4 8 sama dengan 20 per 8 begitu hasil dari ini. Karena pecahan biasa sampai sini penyelesaiannya. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu perkalian. Ini kita ambil contoh mudah saja yang tidak terlalu sulit. 4 per 3 dikali 2 per 2 sama dengan ini. Bisa untuk cara mudahnya kita ambil dasar saja ke ini. Kita cara menyelesaikannya kita bagi silang saja. Ini 4 sama 2 ini kita bagi, berarti kita habis dengan pembagiannya 2. Berarti 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ini 3 sama 2 tidak bisa dibagi silang, berarti kita langsung saja 2 kali 2 per 3 kali 1
2 kali 2 4, 3 kali 1 3. Penyelesaiannya sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Contoh 8 per 6 dibagi 6 per 4. Untuk pembagian ini kita harus balikkan soalnya, yaitu 8 per 6. Ini tanda bagi ini kita ganti menjadi kali karena sudah ada ketentuannya. Kita harus mengikuti ketentuan yang sudah berlaku, dikali. Dan ini angka yang kedua ini kita balikkan, 4 di atas dan 6 di bawah. Nah, caranya seperti contoh yang ketiga, karena sudah dikali, karena tidak sama langsung saja kita teruskan karena tidak bisa dibagi. Ini 8 kita bagi berarti 2, ini 4, 6 dibagi 2 3. Ini dibagi juga 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Baru kemudian kita geser ke depan, 4 kali 2 per 3 kali 3 sama dengan 4 kali 2 8 per 3 kali 3 9. Inilah contoh dari pecahan biasa. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang pecahan campuran. Pengertian dari pecahan campuran ini adalah kombinasi dari bilangan bulat dan bilangan murni. Contohnya yaitu 1 per 2, 3 7 per 4 dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan melakukan tentang penyelesaian soal. Soal yang pertama yaitu penjumlahan. 2 3 per 4 ditambah 3 2 per 3. Baik, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama 2 dikalikan dengan 4 terus ditambah dengan 3. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11 per penyebutnya tetap 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Penyebutnya juga bintang 3. Baik, dalam penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dikalikan dengan 3 sedangkan yang sebelah dikalikan dengan 4. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Yang penyebutnya sebelah karena dikalikan dengan 4, pembilang juga harus dikalikan dengan 4. Baik, 11 dikali 3 sama dengan 33 per 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 11 dikali 4 sama dengan 44. 3 dikali 4 sama dengan 15. Baik, tinggal menjumlahkan antara 33 ditambah dengan 44 yaitu 77 per 12. Penyebutnya tinggal tambahkan saja. Baik, sebenarnya dalam penjumlahan ini sudah termasuk hasil dari soal tersebut, tetapi masih bisa disederhanakan menjadi 7 per 12, hasilnya adalah 6 5 per 12. Soal yang kedua itu pengurangan.
Berarti penyebutnya sudah sama-sama 4, tidak perlu ditambahkan lagi. Baik, tinggal mengurangi 32 kurang 9 dengan 13 per 4 dengan 31 per 4. Ini adalah hasil dari soal yang kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi persen. Persen adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan 100 yang ditunjukkan dengan simbol seperti ini. Persen berasal dari bahasa Latin percentum yang artinya per 100. Persentase juga bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan sebuah bagian dari keseluruhan di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Nah, untuk menghitung persen itu menggunakan rumus persentase sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, misal ada 4 buah bola. Bola pertama berwarna putih, bola kedua berwarna hitam, bola ketiga berwarna hitam, bola keempat berwarna hitam. Dari sini kita akan menghitung berapa persen jumlah bola yang berwarna putih. Kita masukkan rumus persentase dengan jumlah bagian. Di sini kita menghitung jumlah bola yang berwarna putih. Di sini jumlah bola yang berwarna putih ada 1. Misalnya kita tulis 1. Kemudian jumlah keseluruhan dari bola. Di sini ada 4 bola. Bukan 4. Dikali 100%. 1 kali 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Jadi jumlah bola yang berwarna putih ada 25%. Kemudian kita menghitung berapa persen jumlah bola yang berwarna hitam. Langsung saja, bola hitam di sini ada 3 dibagi jumlah keseluruhan ada 4 bola dikali 100%. 3 kali 100 300 dibagi 4 65. Jadi hasilnya bola putih ada 25%, bola hitam ada 75%. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Misal ada sebuah botol berisi 500 ml air. 500 ml air. Kemudian ditambah 50 ml air. Pertanyaannya bisa dinaikkan volume air. Ditambahkan. Nah, langsung saja kita masukkan rumus persentase dengan jumlah bagian. Ini ada 50 dibagi jumlah keseluruhan 500 kali 100%. 50 kali 100 500 bagi 500 dengan 10. Jadi volume dinaikkan volume air pada botol setelah ditambahkan yaitu 10%. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi pengertian pecahan desimal beserta contohnya. Nah, terlebih dahulu pengertian pecahan desimal itu adalah merupakan bentuk lain dari bilangan pecahan desimal yang ditandai oleh tanda koma. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Jadi, sebelum kita masuk ke contoh pecahan desimal, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dasar pecahan desimal. Nah, kemudian
kita umpamakan adalah 1, 2, dan 3. Jadi 1 ini kita anggap sebagai ratusan, sedangkan 2 kita anggap sebagai puluhan, dan 3 kita anggap sebagai satuan. Nah, dalam mempelajari pecahan desimal, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa konsep dasar dari pecahan desimal. Karena kuncinya adalah dari umpama 1, 2, dan 3. Kemudian kita masuk ke contoh, yaitu kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, contohnya nomor 1, misalnya 0,3. Contoh yang kedua 2,75, dan yang ketiga 3,200. Nah, bagaimana cara kita untuk merubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa? Itu adalah kita melihat dulu dari angka belakang. Dari angka belakang itu dia adalah satuan, dan angka yang di depan adalah puluhan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubahnya? Ialah kita harus mengambil dari sisi yang terbanyak jumlahnya, misal. Jadi kita akan memindahkan 10, kemudian angka di atas 3 tinggal kita pindahkan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi ke pecahan biasa. Nah, kemudian kita masuk contoh kedua adalah 2,75. Dan ini cara menyelesaikannya sama saja. Contohnya 2 adalah bilangan, sedangkan 7 adalah bilangan Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Nah, yang angka belakang itu adalah satuan. Nah, kemudian kita melihat di sini angka 7 adalah angka puluhan, dan angka 5 adalah angka ratusan. Nah, jadi kita akan mengambil dari angka yang terbesar, yaitu ratusan. 100. Nah, kemudian kita tinggal memindahkan 2, 7, dan 5. Nah, kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Nah, sama saja, jadi kita melihat dari angka mana yang terbesar. Misalnya seperti angka ini adalah angka ratusan, puluhan, angka 4 adalah angka ratusan, dan angka 5 adalah angka ribuan. Nah, jadi maka kita akan mengambil dari angka yang paling terbesar, yaitu 1000. Nah, jadi untuk yang di atas kita tinggal memindahkan 3, 2, 4, dan 5. Jadi masuk ke contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalnya kita berikan contoh 1/4. Nah, untuk memindahkan dia ke pecahan desimal, kita harus mengetahui angka apa yang bisa dikalikan 4 menuju 100. Nah, angkanya adalah 4 dikali 25. Nah, kemudian kita pindahkan 1 dikali 25 karena mengikut dari angka penyebut di bawah. Nah, kemudian 1 dikali 25 adalah 25, dan 4 dikali 25 100. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah dari pecahan biasa menuju pecahan desimal? Itu ialah kita melihat dari penyebut. Hasil dari 4 kali 25 itu 100, kita harus melihat dari angka penyebut yang paling di depan, yaitu angka 0. Maka angka 0 yang paling depan ini kita pindahkan, kemudian kita berikan koma, dan
bilangannya dipindahkan ke belakang koma. Nah, jadi hasilnya adalah 0,25. Penjelasan materi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi